Alchemy of Souls Part 1 resmi berakhir dengan tragis. Sebetulnya ending ini sudah diantisipasi oleh penonton, bukan? Karena hubungan mereka terlalu rumit. Bayangkan saja, Naksu di dalam tubuh Buyeon, sedangkan Buyeon abadi di dalam batu es. Di akhir part 1, Mudok pada akhirnya menepati janji kepada Jang-uk untuk menghunuskan pedang pertama kali kepada pria itu lebih dulu jika harus membunuh seseorang ketika kekuatannya kembali. Akhirnya, Jang-uk benar-benar mati di tangan Mudok. Dia dibawa ke Songrim untuk dikremasi, sedangkan Naksu menjatuhkan dirinya ke danau pemakaman jiwa karena tubuhnya hampir berubah menjadi batu seutuhnya. Kemudian, saat Guru Lee datang ke tempat Jang-uk akan dikremasi, tatapannya sangat yakin bahwa bintang kerajaan tersebut akan kembali. Benar saja, tidak lama kemudian api yang tadinya akan membakar tubuh Jang-uk berubah menjadi biru dan padam. Muncul Jang-uk yang berjalan tanpa kesakitan sama sekali. Itu artinya kekuatan batu es sekaligus kekuatan Jang-uk sebelumnya telah kembali utuh, bisa jadi bahkan lebih kuat dan tak tertandingi. Lalu apa yang akan terjadi di Alchemy of Souls Part 2? 1. Jang-uk memiliki garis takdir Tuan So-gyeong. Jang-uk memiliki garis takdir yang sama dengan Tuan So-gyeong. Tuan So-gyeong adalah bintang kerajaan yang memusnahkan batu es dan menyelamatkan Daeho. Inilah kenapa Janggang menyembunyikan dan menutup energi Jang-uk, karena dia tahu anaknya akan mengalami hal yang berat. Terlebih, Janggang adalah orang yang bersalah karena telah mengeluarkan batu es dan memakainya. Jika dia mengakui Jang-uk sebagai anak, maka Jang-uk dalam bahaya, terutama akan dibenci dan menjadi musuh semua penyihir. Sepertinya itulah alasan kenapa Janggang pergi agar Jang-uk aman. Sedangkan di sisi lain, Naksu adalah anak dari penyihir hebat, teman Janggang, yang dijebak oleh Jinmu. Ini bisa menjadi benang merah yang akan ditarik kesimpulannya di part 2. Apa takdir yang menghubungkan Jang-uk dan Naksu sebenarnya? Kenapa Jinmu membiarkan Naksu hidup dan memanfaatkannya? Karena Jang-uk memiliki garis takdir Tuan So-gyeong, itu artinya dia akan menyelamatkan kekasihnya, yaitu Naksu, melanjutkan perjalanan Tuan So-gyeong. Kali ini dia tidak akan menyesal seperti Tuan So-gyeong dengan melepaskan kesempatan untuk menyelamatkan kekasihnya, padahal dia bisa melakukan hal itu. Lalu yang kedua, Pangeran akan melawan Jang-uk karena dia adalah bintang kerajaan yang selama ini membuatnya khawatir. Selama ini, Jinmu selalu menanamkan pada pangeran bahwa bintang kerajaan akan membuat kekacauan, akan membuat dia sebagai pangeran tidak dipandang lagi, karena semua orang akan memuji seseorang yang terlahir dengan bintang kerajaan tersebut. Jika pangeran benar-benar terhasut oleh ucapan Jinmu, maka bisa jadi di part 2 dia akan melawan Jang-uk. Meski selama part 1 hubungan mereka cukup baik, kemungkinan konflik ini akan dipakai untuk menyelesaikan misteri bahwa Jang-uk sebetulnya masih memiliki darah raja terdahulu, yang artinya saudara pangeran sendiri. Yang ketiga, Puan Jin semakin yakin bahwa Mudok adalah Buyeon, tetapi yang menempati tubuh itu adalah Naksu. Di part 1, Puan Jin meminta Jin Choyeon untuk menemukan Mudok hidup-hidup, karena mereka harus mencari tahu siapa pemilik tubuh itu sebenarnya. Ini akan menjadi konflik yang cukup berat karena semua orang sepertinya memiliki satu tujuan, yaitu Naksu. Ini akan menjadi konflik paling rumit karena mereka semua harus memilih antara menyelamatkan Naksu atau Buyeon. Karena Go Yoon Jong benar-benar akan hadir di part 2, sedangkan Jung So Min belum ada kabar pasti apakah akan meninggalkan drama atau masih ikut berperan. Jadi, masih ada kemungkinan jika Buyeon dan Naksu sama-sama diselamatkan. Tetapi tentu saja, rasanya akan aneh karena Jang-uk selama ini bersama Mudok. Jadi, pasti penonton akan merasa cukup kebingungan jika kedua pemeran ini berada di scene yang sama dan bersama Jang-uk juga. Seperti judul lain dari drama ini, yaitu Pernikahan Jiwa, kemungkinan besar Jang-uk akan bersama Naksu. Yang keempat, efek darah keluarga Jin pada tubuh Soyul. Di ending part 1, Soyul masih merasakan sakit meski lukanya sudah sembuh. Soyi tahu bahwa luka Soyul pasti akan sakit seperti dirinya. Karena itu, Soyi menyusup ke Jin Yowon dan sampai harus membocorkan bahwa Buyeon masih hidup untuk mendapatkan obat yang diberikan Jin Wutak padanya untuk menahan rasa sakit di tubuhnya kepada Soyul.
Jika di dalam tubuh Soi serangga tersebut akan membuat perempuan itu perlahan mati, maka apa efeknya di tubuh Soyul? Apakah akan jadi berbahaya? Ini juga salah satu hal yang mestinya dibahas di part 2. Karena jika tidak, kenapa harus diperlihatkan di part 1? Lalu di episode akhir, Soyul juga berkata bahwa yang dia sukai bukan Mudok. Tentu saja bukan, karena yang dia sukai adalah Naksu. Jika Naksu kembali lagi nanti, apakah kali ini Soyul akan mempertahankan perasaannya dan tidak mau kehilangan perempuan itu untuk ketiga kalinya? Karena Naksu kembali, jadi orang yang ingin dia bawa pulang ke kotanya telah muncul, sehingga perjanjian Soyul dengan Mudok masih berlaku, bukan? Lalu yang kelima, Jang-uk dan Naksu pernah berjanji untuk terbang ke atas pohon dan Hyang-gok. Satu-satunya tujuan mengharukan yang seharusnya ada di part 2 adalah momen di mana Jang-uk akan membawa Naksu terbang ke atas pohon dan Hyang-gok, atau justru mereka terbang bersama. Akan sangat mengharukan jika mereka benar-benar bisa menyelesaikan janji ini dan berakhir bersama di ending Alchemy of Souls part 2. Alchemy of Souls part 2 dikabarkan akan tayang pada akhir tahun ini. Mereka juga telah dikabarkan memulai syuting pada 26 Agustus 2022 lalu. Part 2 ini akan berisi 10 episode untuk mengakhiri cerita. Apa yang sangat kamu nantikan di part 2 Alchemy of Souls? Tulis di kolom komentar juga ya. Terima kasih sudah mendengarkan Drama Talk sampai akhir.